نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hamba Allah, muslimin, muslimat jamaah salat subuh yang mulia, puji pada Allah Azza wa Jalla, penguasa alam semesta ini, yang senantiasa memberikan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dengan jumlah yang tak terhingga, dan kita tidak dapat membalas nikmat Allah sama sekali. Hanya saja kita memenuhi apa yang Allah perintahkan kepada kita selaku hamba-Nya, dan kita bersyukur atas apa yang Allah berikan terhadap kita, dan itu adalah nikmat-Nya yang tak terhingga. Tidak mungkin kita menghitungnya karena memang saking banyaknya. La ta'uddu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hamba Allah jamaah salat subuh yang mulia, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menyampaikan salat wa salama pada hari ini sebagai hari kemuliaan. Yang pertama karena Sayyidul Ayyam, penghulu hari, yaitu sebagai hari Jumat. Rutinitas sebagai hari raya bagi umat Islam secara mingguan. Artinya hari Jumat memang hari raya umat Islam. Bahkan disebutkan di dalam hadis, terlepas daripada sahih atau dhaifnya itu, yaitu Hajjul Fuqara wal Masakin, hari di mana orang itu sebagai haji mereka. Gangguan. Hamba Allah yang mulia, yang kedua, hari ini adalah hari di mana di dalam ajaran kita umat Islam sebagai tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan hari Ashura. Dan kita umat Islam disunatkan pada hari ini, yaitu menunaikan puasa sunat Ashura. Ashura itu dari Asyrah. Asyrah artinya 10. Jadi karena hari ini 10 Muharram disebut dengan hari Ashura. Kalau yang kemarin sunat juga berpuasa satu hari sesuai dengan hadis, yaitu mendahulukan. Artinya kita mengantar Ashura ini pada hari 9. Hari 9 itu Tis'un bahasa Arabnya. Dan pada hari Ashura itu disebut hari Tasu'ah, juga sunat berpuasa. Bagus berpuasa 2 hari itu sesuai dengan hadis Nabi. Dan jika tidak sempat puasa kemarin, memang tidak mungkin untuk diundur kembali. Tidak ada ando dia, jita trade. Tapi berpuasa pada hari ini. Dan karena ini puasa sunat, misalkan ada yang tidak berniat di waktu malam misalnya, ya boleh langsung puasa. Maka dua lu pergi di mana? Dua anak uniat bukan, karena ini puasa sunat, jadi boleh dia melanjutkan puasa dengan catatan tidak boleh ada makanan dan minuman yang dilakukan setelah terbit fajar. Hanjut tamu lain tu kau mana-mana. Tamu lain oleh saja pilih banyak pilih karena sudah kita cicipi makanan. Jadi Ashura ini hari yang sangat bersejarah, sehingga di dalam banyak pengajian-pengajian itu dikupas masalah Ashura ini.
Yang jelas bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asyura ini bukan hari menumpahkan darah seperti kita melihat dalam siaran-siaran orang Syiah. Mereka mengeluarkan darah poh-poh dengan kedeng, dengan benda-benda tajam. Bahkan mereka itu konvoi, mereka itu berkeliling. Nah, ini tidak di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mururu darah, siapa yang banyak tumpah darah berarti dianggap banyak berguguran dosa, lepampun dosa. Menyotanya yang melelu darah nyan mengawai tamang rumah sakit karena keluar darah itu, dan itu sadisme, perbuatan yang di dalam agama kita, juga di dalam pandangan sosial kita itu sadis, mengeluarkan darah. Jadi orang tidak dilakukan, yaitu ajaran mereka, itu adalah keyakinan bagi mereka. Maka yang Ahlus Sunnah wal Jamaah hari ini tidak ada pawai menumpahkan darah. Hamba Allah jamaah yang mulia, banyak peristiwa-peristiwa penting yang di dalam tulisan-tulisan para ulama itu dirangkumkan tentang apa saja yang menjadi momentum pada 10 Muharram atau hari Asyura. Dari segi ibadah yang formal dan itu umum dilakukan adalah puasa sunat pada hari ini. Itu sangat resmi dan itu tidak diperselisihkan oleh para ulama. Itu puasa resmi dengan tidak melihat hari. Mauranya Jumat, Iwanda puasa, yang biasa Senin, biasa Kamis, tidak dilihat harinya, hari apa hari ini. Yang dilihat hari ini adalah 10 Muharram. Kalau kemarin yang dilihat Tasu'a, kebetulan berpasan dengan Kamis. Kalau yang kemarin bisa puasa karena Kamisnya, bisa puasa karena 9 Dzulhijjahnya, 9 Muharramnya. Tapi yang diambil, kalau dilihat dari hadis, dahulukanlah puasamu 1 hari sebelum Asyura, maka puasa kemarin itu bukan puasa Kamis. Puasa kemarin itu adalah puasa Tasu'ah, bertepatan dengan hari Kamis. Kalau kita puasa hari ini bukan puasa Jumat, tapi puasa Asyura, bertepatan dengan hari Jumat. Jadi ada yang dilihat karena harinya, ada yang dilihat karena tanggalnya. Hamba Allah jamaah salat subuh yang mulia, Nabiullah Adam alaihi salam bersama dengan istrinya Hawa, itu kita pahami terlebih dahulu mereka itu ditempatkan oleh Allah di dalam surganya. Namun karena pengaruh yang disampaikan oleh iblis, pengaruh untuk melakukan satu kesalahan, satu pelanggaran, Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan bahwa itu adalah pelanggaran. Itu tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, yang namanya pelanggaran mesti ada sanksi, mesti ada hukuman, mesti ada punishment, mesti itu, karena itu adalah pelanggaran. Sekecil apapun pelanggaran yang kita lakukan, maka kita siap menerima punishment, siap menerima hukuman, sanksi atau ganjaran. Jangankan penghuni dunia, penghuni akhirat pun Nabiullah Adam dan istrinya Hawa menerima sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena melakukan pelanggaran. Jadi siapa saja yang melanggar maka harus menerima hukuman dengan cara yang berbeda dan menurut tingkat kesalahan. Dengar dapat hubung hilang kawarame tatuh gentut nyana pelanggaran anak kita dengar drop ingin waktu dilegop nyan hukumannya
Yang kehukuman ni dia. Jadi kan hukuman ya drop. Kata hentut dengan pajih bui pandai ya drop di depan. Ini yang lego. Atau ibu dah gop langkah rame. Ai bukan bedah. Tengah ada pajih bui tengah itu hentut. Yang tak kena hukuman ni dia. Memberigenkan orang lain. Yang hukuman. Maka apalagi pelanggaran yang besar. Nabi Allah Adam dan istrinya Hawa Allah keluarkan dari surganya karena pelanggaran. Karena Allah Subhanahu wa taala memperingatkan keduanya, fala taqraba hadhihi syajarah. Hai Nabi Allah Adam, bila ada yang merayumu memakan buah ini yang dalam tafsir-tafsir disebut buah khuldi dan sebagainya, fala taqraba. Baik kayak araba. Taqraba itu bahasa Arab. Jangan kamu pegang, jangan kamu dekat. Taqraba itulah yang kita dalam bahasa Aceh. Jangan kamu pegang, artinya baik karaba. Fala taqraba. Jangan kamu pegang, jangan kamu dekat. Tetapi Nabiullah Adam gagal. Saat itu mempertahankan komitmennya untuk tidak melanggar. Gagal komitmen. Karena gagal ini macam-macam. Ada gagal panen. Kalau belakangan ini ada istilah gagal paham. Nyele gagal paham. Tapi Nabi Allah Adam gagal komitmen. Dia sudah tahu bahwa itu adalah larangan, tapi karena derasnya, kuatnya, dahsyatnya rayuan dari iblis, sehingga Nabiullah Adam pun melanggar komitmen itu. Maka Allah keluarkan di dalam surganya, yang mana keduanya itu terpisah. Berkaitan dengan Muharram 10 Asyura ini, Nabiullah Adam alaihi salam yang sempat melakukan pelanggaran itu sesegera mungkin bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dan beliau mengakui, menginsafi bahwa telah melakukan pelanggaran, termakan rayuan iblis. Maka Nabiullah Adam bertaubat. Sampai dalam Al-Quran, nanti dilihat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27, di situ Allah sebutkan pengakuan Nabiullah Adam alaihi salam tentang penyesalannya yang luar biasa. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu sering kita jadikan doa kita setelah salat. Rabbana, ya Tuhan kami. Siapa kami itu? Adam bersama istrinya Hawa. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Di situ tidak lagi disebutkan ya Tuhan kami, kamonyo gara-gara iblis, hana lagi pegah gara-gara. Yang naga pegah kamonyo kami ilanya drawamu. Dan hana gukun le Nabi Allah Adam, ya Allah Subhanahu wa taala nyobek lu nu salah, iblis nu salah kayak rayulung. Hana salah le iblis. Karena yang melakukan pelanggaran itu adalah Nabiullah Adam sendiri, maka pengaduannya, pengakuannya, agreement, pengakuan. Long ya Allah yang salah. Iblis pun tak salah, sikap salah. Iblis kat tukang pun salah. Tapi dirinya yang mengaku bahwa salah. Pelajaran apa yang kita ambil dari sini? Maka pelanggaran itu jangan terlalu suka menyalahkan orang lain. Tiga tairau di bahasa Aceh. Setiap pelanggaran-pelanggaran itu minimalkan menyalahkan orang lain. Karena Nabiullah Adam alaihi salam sudah dirayu oleh iblis. Ketika mengadu kepada Allah, maka tidak lagi menyebut-nyebut iblis. Iblis dan hukum Allah Ta'ala ilmu pun dikahang kutem duduk ya pakat lau mentu idim dan lembel. Jadi hanale pembelaan.
Mami tanya nyata-nyata salah dro tu. Gatai dro tu bahasa Aceh. Mantang na jauh sempatan salah go. Ini tidak mencontohi cara bertaubat Nabiullah Adam. Bahkan dalam Al-Quran itu di akhir surah yang sering kita hafal, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Itu menunjukkan ayat Al-Quran bahwa yang namanya kesalahan itu tidak akan disandarkan kepada orang lain. Seolah Allah mengatakan kepada Nabiullah Adam, saya tidak tanya iblis, yang saya tanya kamu wahai Adam, kenapa makan? Apa yang salah-salahin orang? Karena dalam ayat Al-Quran itu sudah ada ayat lain, sudah diperingatkan duluan. Maka yang diperingatkan duluan, kalau ada kesalahan, akuilah, itu salah kita. Yang hana helum tu, kena radia, yang pun tak salah, tidak ada salah. Oh mak, salah saya apa? Munan laju kan selesai. Anak apa? Pinjam lengan helum, ayah ada pun dak cerita le. Jadi kesalahan itu mesti ada pengakuan. Inilah yang namanya i'tiraf. Apa itu i'tiraf? Mengakui kesalahan. I'tiraf. Sehingga ada yang menyebutkan Rabi'ah Al-Adawiyah ketika bertaubat kepada Allah itu menyebutkan kalimat yang tidak menyalahkan orang lain. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku tak pantas menjadi penghuni syurgamu. Hana salah kok pi. Ku pegah draw ke sagai hana pantas menjadi penghuni syurga karena kekurangan yang ada pada dirinya. Nya Rabi'ah Adawiyah orang yang sangat taat. Cuman ada cerita di dalam buku-buku cerita memberi potret Rabi'ah Adawiyah seolah-olah sangat negatif. Padahal orang yang sangat taat kepada Allah, orang yang sangat rajin beribadah, tapi kita baca buku-buku cerita dum sansang Rabi'ah Adawiyahnya pun orang yang paling betat, padahal tidak juga. Tapi orang yang paling banyak mengakui dosa. Yang anehnya orang yang banyak dosa tidak mengakui paling banyak dosa. Aduh pegah-pegah draw hayu, aduh pegah-pegah draw bersih, aduh pegah-pegah draw taat. Itu belum tentu. Bahkan orang yang kadang kita anggap itu bergelimang dengan dosa dan maksiat, boleh jadi itu orang baik. Itu yang salah tebak tu. Salah sangka, salah vonis. Hamba Allah jamaah yang berbahagia. Jadi Nabiullah Adam alaihissalam mengakui kesalahannya tanpa mengulangi ada kesalahan iblis, tidak lagi membawa-bawa nama iblis. Fokus Nabiullah Adam bertaubat. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, akulah yang berbuat salah, kamilah yang berbuat salah. Wa illam taghfir lana, dan jika tidak engkau yang mengampuni kami, nyom yohana nepu mengahlidron ya Allah. Wa tarhamna, menyohana sayang lidron kepada kamu, lanakunanna minal khasirin. Yo kabeh meng, ya mun anda terjemah. Nyom yohana nepu maah Allah Taala kabeh, kamu yohana li ceritanya. Makna Nabiullah Adam berharap, betul-betul expect. Geklik gemau bau sampai digambarkan Nabiullah Adam itu tertunduk di satu tempat pada tanah menunduk kepada Allah, menengadahkan tangan, menyebut doa itu. Maka orang baca doa gebet jaro, sunat gebet jaro. Kon gebet celeng, yang time doa kon gebet celeng, bet jaro sebagaimana Nabiullah Adam menengadahkan tangannya ke langit. Kenapa ke langit menengadahkan tangan? Apa itu Allah di langit? Seperti kata orang-orang. Bukan. Kiblat doa itu langit. Kiblat doa. Kiblat sembahyang Ka'bah. Maka ketika orang berdoa menengadahkan tangan ke langit.
Bukan ke Kaabah. Allah maghfir laha musuhidi. Allah maghfir lahu ke Kaabah. Hai pakai menanjara ke. Hai Kaabah empat ke. Kaabah itu kiblat dada. Untuk kita salat menghadap kiblat dengan dada. Untuk kita berdoa menghadapkan telapak tangan ke langit sebagai kiblat doa ke Tuhan di langit. Ama Allah jamaah yang mulia, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Ghafur tidak pernah membalas atau menurunkan ayat kepada Nabiullah Adam ketika berdoa, beriktiraf, mengakui, menyesali, hana tren ayat hang ku maafkah? Berat tak salah ke? Kan kalau ku pegah hawaikan hana ayatnya. Tapi Allah tetap memaafkan, mengampuni dosa Nabiullah Adam sebagai rasulnya. Dan itu sebagai pelajaran bagi kita. Genuk begahku atas nama melanggar firman Allah, melanggar agama, melanggar Allah lah. Bukan saja kita sebagai manusia biasa, rasulnya pun diberikan punishment, hukuman. Apa yang diajarkan kita dalam hidup ini? Ada mendih kena firman Allah Ta'ala, nyo sebenarnya hamba lung yang melanggar, lung bi hukuman. Tapi berhubung Nabiullah Adam, halah nama ngak tagai hai Nabi itu. Ada mengak tagai, kakak punya mana-mana. Kecuali Nabiullah Adam baik Nabi hukuman. Yang lain hari dia juga mendung. Ini pelajaran bagi kita. Dalam memberikan sanksi dan hukuman, tidak ada pilihan dan tidak ada pengecualian. Maka tidak boleh ada di antara kita yang kebal hukum. Itu mengelih hukumnya hana. Sebenarnya disalahi, cuma mbak mengingat menimbang. Ya, yang namanya salah tetap itu beresiko untuk kita terima sanksi. Dan orang-orang yang disangsi, orang-orang yang dihukum itu tidak selamanya berakhir dengan keburukan. Karena semua orang punya hak untuk baik, maka orang yang pernah dihukum pun dia masih memiliki kesempatan dan peluang untuk menjadi orang baik. Maka mantan orang-orang yang dihukum itu jangan ditolak. Karena dia punya kesempatan menjadi orang yang baik. Persoalan hukuman dia itu diterimanya. Tapi bukan berarti habisnya kesempatan menjadi orang baik. Ya hanya ya. Maksud contoh, nah orang bantamang dalam penjara, habis dihukum, tubik dalam penjara. Biar ada imum ji balik dalam penjara. Ya hanya hana urusan. Hukuman tetap hukuman, tapi kesempatan menjadi orang baik tetap sama di sisi Allah. Nabiullah Adam saja pernah Allah hukum. Tapi kan Nabi Allah Adam tidak berakhir dengan ketidakbaikan, tetap berakhir menjadi orang baik, pun Allah memaafkan kesalahannya sampai diabadikan doanya di dalam Al-Quran. Jadi doa yang dibacakan oleh Nabi Allah Adam dalam Al-Quran surah Al-A'raf 27, doa itu menjadi doa yaumiyah kita, doa sehari-hari kita pada salat. Dirangkaikan dengan Rabbana Rabbana itu. Kalau dah ke Rabbana, selipkan satu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kamilah yang menzalimi diri kami tanpa kami salahkan siapapun juga. Hana lihat dalih, hana lihat minyu, tetap drot yang salah. Tapi ampunilah kami ya Allah, dan jika tidak engkau ampuni kami, jika tidak engkau rahmati kami, maka tidak ada cara bagi kami. Nyohana cara ya Allah Ta'ala. Benupu maaf, benupu ampun. Inilah yang namanya taubat. Maka 10 Asyura memotretkan kepada kita bagaimana kita ini melakukan sebuah perbaikan. Bukan hanya renovasi dan rekonstruksi bangunan, tapi juga renovasi dan rekonstruksi mental. Sikap kita bertaubat pada Allah dengan momentum hari Asyura. Di samping amalan-amalan yang lain, di samping puasa juga,
ada yang menyebutkan itu sunat. Banyak dijelaskan. Dari kecil saya sudah dengar. Waktu masih kecil, enteng di kuliah ada zaman banyak ada dengar orang ceramah. Ya. Mungkin saat itu kan kita belum baca maksudnya dalil-dalilnya. Sunat hari Asyura memperbanyak belanja ayal keluarga. Tapi ini sebahagian ada yang memperselisihkan, sebahagian tidak memperselisihkan, cuman membedakan hari ini dengan hari yang lain. Saya dulu mendengar ada yang menyebutkan apa maksud memperbanyak belanja. Membedakan belanja hari ini dengan hari-hari sebelumnya. Nyo baru ke Nuro Asyura belum ke Bili. Nyo karena Nuro Asyura ke Ture, membedakan. Nyo baru juk sedekah 10 ribu ya. Urunyo juk sedekah 15, membedakan. Karena uro dah puasa kan malam. Nyo berakan tajak kedai kopi, go bayu. Nyo karena Asyura dan nyo bayu. Mana kira-kira? Jadi ada hal yang berbeda walaupun sedikit. Ini sunat dilakukan menyangkut dengan Asyura. Nyo baru tajuk jajan tikulane 20 ribu ya. Nyo karena Asyura nyo 25. Ikuliana banyak kali ya hari ini ya Asyura. Ikuliana oh bukan tiap hari Asyura. Enggak, Asyura setahun sekali. Oh bikin tiap hari Asyura biar banyak jajan. Pokoknya sunat itu dilakukan hal-hal yang sifatnya eksklusif, sedikit berbeda, tampil beda pada hari Asyura. Mungkin orangnya orang Jumat. Nyo berakan tajak sembahyang Jumat itu TKGI khatib karena orangnya Asyura bawa baju. Nah, kahana waitat awal 5 menit dari berakan tajud. Waitat ke biasa orang tek kamat baru terus Asyura. Jadi Asyura adalah tampil beda dengan hari yang lain, itu bahagian daripada melebihkan iyal. Nyo berakan ceramah subuh masa pada mereka 15 menit. Ya saya kalau tambah 2 menit tu 17 hari pekan Asyura. Jadi kalau lebih kita kajut. Demikian mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua dan selamat kita bertaubat dengan merujuk pada firman Allah sebagai doa Nabi Allah Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wallahu a'lamu bissawab wa ilahi ma'ab. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.